Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama 'alaihi wa Islam wa ja'ala al-makhluqa bi ikhtibari al-amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Muharram wal muharram allazi Setelah saya mengawali dengan pujian dan sholawat, selanjutnya pembahasan pada kesempatan kali tentang riba dan sebab-sebabnya. Terbaik konser juga kecil. Oh, anggota ada 4 orang, saya sendiri Adi Irfan, Kansa dan Kaisha. Oke, perlu kita ketahui bahwa transaksi atau suatu produk itu dikatakan sesuai dengan syariat apabila dipraktekkan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan terhindar dari yang namanya transaksi yang diharamkan. Di antara transaksi yang diharamkan itu ada yang namanya riba. Nah, riba itu termasuk ke dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Pengharaman riba selain dari emang itu ketentuan dari syariat Islam, tetapi riba itu mengandung persoalan yang dapat merugikan pihak lain, dan juga riba itu biasanya dijadikan alat sebagai alat eksploitasi, khususnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kelompok orang kaya terhadap orang miskin, sehingga yang kaya itu akan menjadi kaya, yang miskin akan nambah miskin, seperti itu. Nah, dalam era sekarang di era industri 5.0 ini banyak variasinya tentang transaksi itu, baik dari jual beli maupun pinjam meminjam, utang piutang, itu banyak bentuk variasinya. Seperti halnya tukar menukar gitu kan, jual beli, tapi tidak yang mana dalam pandangan Islam itu bisa diharamkan apabila tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Lalu apa saja hal-hal yang ada dalam riba, kemudian bagaimana suatu transaksi bisa dikatakan riba, kemudian apa saja jenisnya, berikut adalah penjelasan. Akan disampaikan oleh Kaisha. Silakan. Sok, mangga. Sok. Yang pertama, pengertian riba. Jadi, arti riba secara etimologis berarti menambah atau disebut dengan al-ziyadah. Yaitu riba secara bahasa juga berarti mengembangkan atau disebut dengan dan memasukkan atau hal berikutnya. Dari segi terminologi dijelaskan oleh mengenai pendapat ulama mengenai riba, itu dikutip dari pendapat Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni yang menjelaskan bahwa riba adalah suatu kenaikan penukaran kredit khusus akan dengan timbangan dan takaran, itu terjadi penambahan pada harga riba adalah penambahan atau karena adanya pengiriman uang pembayaran dalam perusahaan antara yang tetapi kredit yang dipertukarkan bukan dari jenis penambahan uang yang berupa untuk merek yang dibayarkan 1 tahun kemudian. Dalam kitab Buku Sufi Al-Riba, Abu Zahra mengartikan riba sebagai imbalan tambahan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu yang haram karena frasa tersebut bersifat umum. Maka jelas apakah pinjaman tersebut untuk konsumsi atau eksploitasi, yaitu apakah tujuan pinjaman adalah untuk memperoleh uang untuk kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan untuk eksploitasi dan untuk dikembangkan melalui eksploitasi. Menurut Ar-Rahman Al-Jaziri, para ulama sepakat bahwa menambah pinjaman dan melunasinya dalam jangka waktu tertentu untuk diwajibkan dalam riba. Yang dimaksud dengan penambahan adalah suatu jumlah yang ditambahkan pada jumlah harta yang tidak dapat dilakukan dengan selisih jumlah yang disebut dengan topel. Termasuk juga penjualan barang-barang riba seperti gandum, perak, emas, dan segala barang dagangan lain yang sebanding dengan Silakan pada Irfan. Jelaskan.
terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba timbul dari hutang dan ikan. Dalam Al-Quran dijelaskan haram, dan riba dalam jual beli juga dijelaskan boleh ada transaksi. Adapun macam-macam riba diantaranya, yang pertama ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah berupa hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba ini dilarang karena kaidah-kaidah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Disebut riba jahiliyah karena peminjam tidak mampu membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Contohnya, kasih meminjam uang kepada Kiki dan setuju untuk mengembalikan uang tersebut dalam 1 bulan dengan tambahan $1 sebagai bunga atas penundaan pembayaran. Dalam hal ini bunga yang dibayarkan adalah riba. Yang dari faktor adalah setiap hutang yang memberikan manfaat kepada orang yang memberi hutang atau mengutip, yaitu suatu manfaat atau kerugian tertentu yang diperlukan ini. Contohnya, meminjam uang dari bank dengan syarat tidak harus membayar jumlah kesiapan ditambah bunga saat dikembalikannya. Nilai bayar di sini dalam faktor. Dan dari bapak adalah perkara yang jenis dan disertai dengan tambahan biaya berupa uang atau berupa makanan. Istilah dari bapak diambil dari kata al-bad yang berarti tambahan dari salah satu jenis barang yang ditemukan dalam proses transaksi. Syariat telah menentukan haram riba dalam tanggal perintah para bentrok khusus pembayaran barang tertentu yang seharusnya sama rata, tetapi menentukan adil dalam transaksi. Contohnya, kasih menukar 8 liter beras dengan 2 liter beras dari karena nilai beras lebih tinggi daripada beras biasa. Maka ada kelebihan atau keuntungan yang kita bagi dalam transaksi tersebut yang disebabkan. Dan ada adalah adanya tambahan pokok pada pinjaman yang pinjaman dari yang atas daripada pinjaman yang diberikan. Adapun untuk riba yang mayoritas ribayah dilihat daripada sekat yang menjadi penyebab riba dalam daripada siap pada saat menjadi akad benda yang menjadi objek akad adalah ada dan dapat diserah terimakan. Sedangkan pada ribayah benda yang menjadi objek akad ada dan dapat diserahkan sewaktu terjadinya akad. Islam sebelumnya melarang hal tersebut. Kasih menjawab kepada Kiki dan setuju untuk mengembalikan uang tersebut dengan tambahan sebagai bunga atas penundaan pembayaran. Dalam hal ini, yang dibayarkan dasar riba yang menjadi titik pinjaman dalam ayat adalah tentang pelarangan riba yang sesungguhnya tidak sama dengan jual beli. Gambaran tentang kondisi orang riba ini diibaratkan seperti orang gila di awal ayat tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa praktek riba kita tahu bahwa riba dan dianggap sebagai pelanggaran serius. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang riba. Penanganan ini bertujuan untuk memicu masyarakat dengan mudah dan lembut mengubah perilaku sumber tanam dalam gaya hidup yang bagus secara ekonomi tanpa menjadikan mereka yang terbiasa dengan bunga pinjaman yang besar. Ayat-ayat yang diturunkan pertama kali memiliki mula-mula dibuka file antara lain sebagai berikut. Pertama, Allah memperingatkan menghilangkan riba dalam surah Ada
perbedaan antara satu bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan kedua jenis ada tiga yang pertama dari kamera dari ajak bahwa ada dua penghalang dalam Islam itu yang pertama kita tahu bahwa emas, perak itu menjadi alat tukar. Mungkin kalau sekarang maksudnya uang, sehingga tukar alat untuk membayar. Yang seharusnya dilakukan mendapatkan barang dan jasa. Nah, seharusnya kan seperti itu. Akan tetapi dalam riba itu seolah-olah si kreditur dia masih pinjam itu seperti menjual uang dan akhirnya itu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Jadi tuh nama menjadi uang dengan uang seperti itu dalam riba. Dalam syariat sedang datang. Nah, alasan yang kedua, misalnya dalam utang piutang, itu kan seharusnya kan transaksi sosial ya, yang seharusnya dapat benefit dari si peminjam dan yang mengasih pinjam itu kan seharusnya dapat benefit keduanya dari dia yang meminjamkan uangnya, dia akan mendapatkan sebagaimana pahala sedekah, sebagaimana pahala menolong. Itu yang dikasih pinjaman atau debitur. Nah, tetapi dari riba itu transaksi itu bukan malah menjadi transaksi sosial, tapi menjadi transaksi komersial, sehingga ada eksploitasi dari pihak tertentu atau pihak si kaya khususnya kepada semisal. Nah, lalu pinjaman yang kedua dari dampak negatif riba, yang mana dampak ini memang dikaitkan lanjut dengan pinjaman berikutnya itu dalil nafli dan dalil akli. Karena ada banyak beberapa dalilnya, tapi saya akan bacakan satu ayat saja dari Al-Quran, kemudian hadis Al-Quran, saya mengambil surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqdimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang artinya melakukan riba padahal riba itu telah dilarang dan memakan harta orang dengan cara batil, maka kami sediakan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang seperti itu di antara mereka azab yang sangat pedih. Berikutnya dari hadis riwayat Muslim nomor 2995 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sobah, kami ceritakan kepada kami Muhammad bin Sobah, wa Zuhair bin Harbin dan Zuhair bin Harb, wa Utsman bin Abi Syaibah dan dari Utsman bin Abi Syaibah. Kalau mereka berkata, hadatsana Rasulullah kepada kami siapa Husain, seorang Husain akhbarona menceritakan kepada kami siapa Abu Zubair dari Anjabirin, dari Jabir pola berkata Jabir, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilah riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan orang yang menyuruh makan riba, wa katibahu, dan orang sebagian menjadi juru tulisnya, wa syahidaihi, dan saksi-saksinya, wa qala sawa'un, dan mereka semua itu adalah sama. Nah, sedangkan dari itu para ulama fikih sepakat ya, kan
pemahaman kita itu bertahap secara tapi yang mutlak itu di surat Al-Baqarah yaitu 276 yaitu mutlak sampai sekarang tidak ada keterangan untuk menghalalkan, sehingga saya mengutip dari Imam Al-Mawardi ini beliau mengatakan bahwasanya riba itu haram, tidak pernah dihalalkan pada syariat apapun, dan perkataan tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam kitab fikih karya Syekh Al-Waqil Al-Sunaidi. Saya baca terjemahannya yang jilid 4. Oke, berikutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fasya. Silakan. Oke, dari materi yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa riba itu merupakan kegiatan eksploitatif dan tidak menggunakan konsep etika dan moral. Allah mengharapkan transaksi yang menghasilkan sesuatu yang merugikan pihak lain dan di dalamnya ada unsur tidak adil. Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas mengenai penghalangan riba. Dalam hal ini mengacu pada Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama. Meminjam, utang piutang merupakan transaksi yang bisa bersifat riba, maka Islam mengajarkan dalam kehati-hatian dalam aspek tersebut. Sejak zaman Islam, riba telah dikenal dan lazim digunakan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW, riba mulai dilarang dengan turunnya ayat Al-Quran yang jelas menyatakan larangan riba. Yang ngerekam. Mana kita tadi? Oke, pada tambahan terima kasih ya. Untuk menjauhi riba dan telah menjelaskan dampak negatifnya terhadap kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Namun banyak di antara kaum muslimin belum memahami entitas dari riba, sehingga masih ada yang menyangka bahwa riba adalah perbuatan yang halal dan lazim terjadi di masyarakat. Terkait dengan implikasi riba terhadap kehidupan pertama, pelaku riba kan mendapatkan dosa, dan dosa riba yang paling menyakitkan adalah keluar dari seseorang yang hindarnya bukan kandungnya sendiri. Dari Oktober 2020 bersabda, riba salah satu sempurna riba itu ada 73 pintu. Dua, memakan harta hasil riba lebih parah dari dari berzina. Seleksinya perbuatan riba disebutkan oleh seorang tabiin yang bernama Al-Akbar, orang antara pendeta Yahudi yang paham akan tentang kitab Yahudi, akan bisa mengetahui secara umum mana bagian yang sahih dan yang batil. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian pembahasan